tadi sedikit sharing saya tentang COVID. Ini masuk ke bagian pengalaman saya. Jadi mungkin setiap hari saya sering lihat jumlah terpapar COVID di Indonesia biasa aja gitu. Nah, cuman pada tanggal 23 September ini agak spesial karena saya ternyata masuk ke dalam yang 257.388 orang yang terkonfirmasi COVID itu. Saya terkena COVID. Waktu itu saya tes bukan karena saya ada gejala atau apa-apa. Jadi saya, karena sebagai petugas kesehatan yang berpaparan dengan banyak pasien, dan saya juga kebetulan beberapa kali menangani pasien COVID yang positif juga. Nah, jadi saya diwajibkan untuk tes COVID. Nah, ketika tanggal 23 September ini saya terkena COVID. Kemudian pada 23 September karena saya tidak ada gejala dan tidak ada apa-apa, saya dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, di sini karena memang tidak ada gejala, saya juga tidak diberikan obat-obatan sama sekali. Saat itu saya sangat panik juga, walaupun saya petugas kesehatan dan saya tahu sebenarnya harus buat ngapain, saya sangat panik. Saya sempat berdiam diri, kira-kira beberapa setengah jam, diam, bingung. Saya tidak menyangka bahwa kalau saya bisa kena COVID gitu. Nah, hal yang pertama saya lakukan adalah menghubungi kakak saya, kemudian kebetulan kakak saya adalah Bapak Andrew, dia juga salah satu leader di Ringway. Kemudian dia bilang, ya udah kamu minum Purtier saja lebih rutin. Sebenarnya jauh-jauh hari dari awal ketika kakak saya tahu saya berpaparan dengan pasien COVID, kakak saya sudah berpesan, kamu yang rajin minum Purtier itu supaya bisa melindungi tubuh kamu gitu ya. Cuman saya pikir ya karena mahal dan ya sudahlah saya minum ya kalau saya ingat aja gitu. Jadi ketika tanggal 23 September ini saya mulai rutin minum, yaitu setiap 4 jam itu saya bangun, saya pasang alarm, kemudian saya minum Purtier itu 2 tablet. Jadi satu hari itu kurang lebih saya minum 12 tablet. Jadi setiap 4 jam saya minum. Kemudian, nah seperti yang tadi saya ceritakan, sebenarnya si PCR swab ini bisa bertahan sampai 3 minggu. Kemudian karena balik lagi, karena saya petugas kesehatan, saya mendapat kesempatan untuk tes lagi setelah 7 hari. Nah, sama, saya melakukan tes swab. Jadi yang tanggal 23 September itu saya juga terkonfirmasi swab, 7 hari kemudian saya melakukan swab lagi, itu tanggal 30 September. Hasilnya keluar negatif. Saya juga antara senang dan ragu-ragu juga, karena yang berdasarkan data kan seharusnya 3 minggu. Kenapa ini 1 minggu sudah negatif? Saya tidak langsung percaya, kemudian besokan harinya, tanggal 1 Oktober, saya pergi tes lagi, swab lagi. Walaupun sebenarnya 1 kali swab sebenarnya sudah negatif, ya sudah akurat. Saya swab lagi, sama hasilnya negatif lagi. Wah, ini kenapa bisa negatif gitu kan? Kalau saya pikir-pikir ya 7 hari ini ya saya hanya konsumsi putih ya. Kemudian saya tidak langsung percaya juga. Saya juga karena sebagai petugas medis saya lihat apa sih sebenarnya tata laksana COVID untuk di Indonesia. Ini buatan dari tim pakar medis Satuan Tugas Penanganan COVID, itu dari ada dokter paru, kemudian dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter jantung, pokoknya semua ahli berkumpul membahas untuk bagaimana sih penanganan COVID di Indonesia. Ini dibuat bulan Agustus tahun 2020. Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya di sini ada disebutkan bahwa untuk pasien-pasien yang gawat itu kita bisa mempertimbangkan untuk memberikan terapi stem cell. Nah, itu kan yang dalam negeri, mungkin bisa aja yang dalam negeri sarah. Jadi saya mencoba mencari lagi. Biasanya kalau kita sebagai petugas medis itu kita patokannya adalah jurnal. Jurnal itu internasional skalanya, bisa untuk dia bisa terbit itu harus melalui berbagai proses yang penyaringan yang ketat. Nah, ini disebutkan juga di sini stem cell disebutkan sebagai imunomodulator. Imunomodulator itu suatu zat yang bisa merangsang imun daya tahan tubuh kita. Imun itu daya tahan tubuh kita untuk melawan si penyakit ini. Disebutkan bahwa kemungkinan stem cell itu bisa merangsang imun dalam tubuh kita. Ini juga ada jurnal lain lagi yang juga disebutkan stem cell berpotensi signifikan untuk menangani COVID itu sendiri. Dan sebenarnya banyak lagi jurnal-jurnal yang saya temukan bahwa yang menyatakan bahwa stem cell berpotensi untuk menyembuhkan COVID.